Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Erni, NIM H1A119127, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pada saat ini, dunia telah mengalami masalah yang sangat berat, yaitu adanya penyebaran penyakit menular COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor terhenti. Salah satunya ialah sektor ekonomi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini menyebabkan perusahaan terpaksa merumahkan bahkan mem-PHK karyawan atau pekerjanya. Banyak sekali masyarakat beranggapan jika PHK hanyalah pemutusan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Tetapi sebenarnya pengertian PHK sangatlah luas. Nah, dengan ini di sini saya akan menjelaskan apa itu PHK, jenis-jenis PHK dan lain sebagainya. Pada pengertiannya, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Nah, ada beberapa penyebab hubungan kerja dapat berakhir. Yang pertama ialah pekerja meninggal dunia, kedua ialah jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, ketiga ialah selesainya suatu pekerjaan tertentu, keempat ialah adanya putusan pengadilan, dan yang terakhir ialah adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dalam hubungan pekerjaan, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan yang pertama ialah pekerja berhalangan masuk karena sakit, yang kedua ialah pekerja menjalankan tugas negara, yang ketiga ialah pekerja melaksanakan ibadah, yang keempat ialah pekerja menikah, yang kelima ialah pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran maupun menyusui bayinya. Yang keenam ialah pekerja memiliki ikatan perkawinan antara sama pekerja dalam suatu perusahaan. Ketujuh ialah pekerja menjadi pengurus serikat pekerja. Kedelapan ialah pekerja melaporkan perusahaan kepada pihak yang berwajib. Yang kesembilan ialah alasan perbedaan agama, pandang politik, suku, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-10 ialah pekerja mengalami cacat tetap. Nah, dalam teori hukum perburuhan dikenal adanya 4 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, ialah pemutusan hubungan kerja demi hukum. Pada jenis ini, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Meskipun pemutusan hubungan kerja ini terjadi dengan sendirinya, namun apabila para pihak setuju untuk memperpanjang kontrak di kemudian hari, maka ketentuan tersebut dapat diikuti dan hubungan kerja dapat kembali terjadi. Yang kedua ialah pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini juga dikenal sebagai perumusan hubungan kerja sukarelawan atau yang diprakarsai karyawan itu sendiri. Jadi, pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha. Yang ketiga ialah pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama ialah pekerja atau buruh melakukan tindakan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang
uang milik perusahaan. Yang kedua ialah pekerja atau buruh memberikan keterangan palsu sehingga merugikan pihak perusahaan dan berakibatkan pada hukum. Yang ketiga ialah pekerja atau buruh menenggak minuman keras atau mendistribusikan, memakai, dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. Yang ketiga ialah pekerja atau buruh membocorkan dokumen rahasia. Yang keempat adalah pekerja atau buruh melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di lingkungan perusahaan yang ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mem-PHK pekerja atau buruh karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa diharuskan menutup perusahaannya. Jenis PHK yang keempat atau yang terakhir ialah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negara dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkan gugatan ke pengadilan negara, bukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, itulah penjelasan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.